Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 4. Langkah awal seorang kultivator. Sebulan berlalu semenjak Wu Chen memulai berburu monster iblis bersama 3 sahabat yang mau menerima keadaan pemuda itu. Meski Wu Chen belum bisa mendekatkan diri pada mereka. "Nenek, aku pulang. Apa kau berhasil mendapat buruan hari ini?" "Chener," tanya nenek seolah dia tidak mengetahui apa yang telah diburu oleh cucunya. "Tentu Nek, ini hari baik, aku mendapat rusa yang cukup besar," ucap Wu Chen memperlihat 2 koin emas dari hasil penjualan rusa yang dia dapat setelah dibantu oleh 3 orang murid Sekte Elang untuk mendapat buruan binatang biasa. Nenek tersenyum getir begitu mengetahui kalau buruan cucunya hanya dihargai setengah dari harga pasar. Nenek Ning terbatuk beberapa kali hingga membuat Wu Chen sangat khawatir. "Bagaimana keadaanmu Nek? Akhir-akhir ini penyakit nenek semakin membuatku cemas, padahal nenek selalu meminum obat yang kuberikan." "Chener, apa yang kau harapkan dari wanita tua sepertiku? Pada akhirnya waktu setiap orang akan terhenti, termasuk orang-orang yang disebut kultivator. Tapi aku tidak mau kehilangan nenek." Wu Chen membalas perkataan nenek Ning dengan perasaan takut karena kehilangan. "Dia belum siap untuk itu. Sepertinya kau bersenang-senang akhir-akhir ini dengan teman-temanmu." Nenek Ning mengalihkan pembicaraan. Raut wajah Wu Chen langsung berubah saat mendengar perkataan neneknya. "Maksud nenek apa?" ucap pemuda itu kelabakan. Dia tentu saja tidak ingin membuat neneknya cemas jika mengetahui dia berburu monster iblis di hutan. Nenek Ning tertawa sesaat dan kemudian batuk beberapa kali saat melihat cucunya. "Kebingungan, kau tidak perlu berbohong, nenek. Tidak akan memarahimu. Nenek justru senang. Kau memiliki beberapa orang yang bisa kau andalkan." Wu Chen tertunduk merasa bersalah pada neneknya. "Jadi nenek sudah tahu apa yang kulakukan beberapa waktu ini." Nenek yang duduk di kursi makan tidak menjawab pertanyaan Wu Chen. Dia justru memberikan pertanyaan lain. "Apa kau ingin menjadi seorang kultivator Chener?" Wu Chen terlihat bingung dengan pertanyaan dan sikap nenek yang terlihat berbeda hari ini. "Apa maksud nenek? Lagi pula kata temanku untuk menjadi seorang kultivator akan membutuhkan banyak sumber daya. Bahkan tubuhku bukan tubuh seorang ksatria. Menurut mereka untuk memulai jalan kultivasi, aku harus memiliki tubuh ksatria tahap puncak. Yaitu tubuh ksatria tingkat 9. Nenek Ning menghela napas panjang. Sebelum berkata lebih lanjut, "Apa yang sudah kau ketahui dari teman-temanmu tentang dunia kultivasi Chener?" tanya Nenek Ning yang melihat Wu Chen yang tampak seperti mengingat-ingat sesuatu. "Tahap awal adalah ranah pengumpulan Qi hingga tingkat puncak yaitu tingkat 9, lalu di atasnya ada ranah pemadatan Qi dan ranah pemurnian Qi. Semua ada 9 tingkatan. Wu Chen berhenti sejenak untuk mengingat-ingat apa saja yang telah dijelaskan oleh Yu Yun saat mereka istirahat setelah kelelahan berburu. Tingkat menengah terdiri dari ranah raja, kaisar dan bumi. Semua juga sama, terdiri dari 9 tingkatan. Selebihnya aku tidak terlalu ingat Nek." Nenek mengangguk mendengar penjelasan cucunya. "Cukup bagus, setidaknya kau mendapatkan beberapa pengetahuan dari teman-temanmu. Nenek cukup senang dengan mereka yang sangat tulus berteman denganmu. Nenek akan menjelaskan tingkatan selanjutnya padamu. Ingatlah baik-baik. Ranah atas terdiri dari langit, jiwa dan ranah abadi. Tetapi itu hanya berlaku di 4 benua, benua barat yang kita tinggali saat ini dan 3 benua lainnya. Yaitu benua utara, selatan dan tengah." Wu Chen yang memperhatikan merasa ada yang kurang dengan penjelasan neneknya. "Lalu bagaimana dengan benua timur Nek?" tanya pemuda itu tidak sabaran karena Nenek Ning diam cukup lama. "Benua itu dipenuhi oleh monster-monster kuat dalam kultivasi. Bagi mereka orang-orang kuat dari 4 benua lain hanyalah seperti mainan." "Apa?" ucap Wu Chen dengan mulut ternganga. "Mereka berhasil menembus ranah lain yang belum bisa dicapai oleh orang di benua kita, karena Qi di sana jauh lebih padat dibandingkan 4 benua lainnya." Tapi bagaimana nenek mengetahui hal?" Belum Wu Chen selesai bertanya, tubuh Nenek Ning tiba-tiba diselimuti cahaya energi. Wu Chen terperanjat oleh rasa kejut. Nenek seorang kultivator. Pemuda itu berseru tidak menyangka jika neneknya menyimpan rahasia begitu dalam. Nenek tersenyum getir. "Tetapi tetap saja, aku tidak akan selamat dari kematian. Nenek terkena teknik racun yang sangat langka saat membawamu ke kota ini. Sebagian besar meridian dan organ dalam sudah rusak dan tidak dapat disembuhkan lagi.
Saat ini nenek sama seperti orang-orang di ranah awal pengumpulan Qi. Wu Chen bisa melihat raut kesedihan di wajah neneknya, hingga memunculkan rasa takut akan kehilangan. Siapa yang menyerang nenek? Setelah makan kau beristirahatlah, nenek akan menjelaskan hal lain setelah kau berhasil membuka meridianmu. Nenek tidak ingin menjawab pertanyaan Wu Chen dan memaksa pemuda itu untuk beristirahat. Tapi Nek, walau Wu Chen sangat senang mendengar perkataan neneknya, masih banyak hal yang ingin dia dengar. Namun nenek tidak mau berbicara lagi. Pada akhirnya malam itu Wu Chen kesulitan untuk tidur karena banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Setelah sarapan keesokan paginya, Nenek Ning memerintahkan Wu Chen untuk duduk bersila di lantai. Langkah awal menjadi kultivator akan kau mulai saat ini juga. Tenangkan pikiran dan hatimu. Lepaskan semua beban untuk mendapat pencerahan, manfaatkan pengetahuan yang sudah diajarkan olehku teman-temanmu. Bukankah aku belum memiliki tubuh ksatria Nek? Wu Chen bertanya kebingungan karena mendadak diperintah oleh neneknya. Aish, kau ini kenapa sangat bodoh? Apa menurutmu ada susu sapi berwarna merah seperti darah yang kau minum saat kecil dulu? Menurutmu ginseng dan herbal yang kau makan dengan enggan itu hanya untuk menghilangkan rasa sakit setelah kau dipukuli oleh orang-orang di kota? Wu Chen terkejut dengan penjelasan neneknya. Pantas saja aku tidak lagi merasa sakit jika dipukuli sejak nenek memberiku semua hal yang tidak menyenangkan itu. Ternyata dugaan teman-temanku tidak salah. Gumam Wu Chen bersemangat. Penilaian mereka memang benar, tapi juga tidak tepat. Tubuhmu bukan seorang ksatria tahap puncak, tapi tubuh monster tingkat 5. Dahi Wu Chen mengernyit tidak mengerti dengan ucapan neneknya. Maksud nenek aku adalah monster iblis tingkat 5, begitu. Tubuh Wu Chen gemetar karena syok dan dia terduduk lemas di lantai. Aku adalah, bukan seperti itu maksudku Chener. Kau tetaplah manusia yang lahir dari rahim ibumu, hanya saja. Sudahlah, kau akan mengetahuinya nanti setelah berhasil masuk ke lautan spiritualmu. Kenapa nenek selalu berkata tidak jelas, aku ini apa Nek? Kau manusia, titik. Jangan cerewet lagi, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Nenek sampai terbatuk-batuk karena memarahi cucunya itu. Setelah tenang Wu Chen mulai duduk bersila dan memejamkan mata. Nenek Ning membantu pemuda itu untuk menyerap Qi untuk pertama kalinya. Rasakan seluruh aliran dalam tubuh. Baik, itu darah maupun energi sejatimu. Setiap makhluk memiliki energinya sendiri, lalu rasakan energi alam yang ada di dunia ini untuk diserap ke dalam tubuh dan disimpan dantianmu. 2 jari di bawah pusar dan lebih dekat dengan tulang ekor. Selebihnya tergantung dirimu sendiri cepat atau lambat dalam mencapai tahap awal untuk menjadi kultivator. Wu Chen terus mengingat perkataan nenek dan teman-temannya saat berburu monster iblis tentang tahap-tahap menjadi seorang kultivator sejati. 1 hari berlalu. Nenek Ning walau sakit, dengan tenang terus memperhatikan kemajuan cucunya itu. Hingga menjelang akhir hari kedua, tampaknya dia mulai mendapat pencerahan. Batin nenek tua itu saat merasakan Qi alam mulai berputar-putar di sekitar Wu Chen. Inikah yang disebut Qi itu? Batin Wu Chen, yang terus memusatkan konsentrasi. Dia harus tenang walau perasaan haus dan lapar mengerogoti dirinya. Ternyata benar kata mereka, Qi terasa sedikit hangat, lembut dan menenangkan. Wu Chen kemudian merasa jiwanya tersedot ke alam lain. Dia mulai membuka kelopak mata, dan menyadari jika dirinya berada di suatu tempat yang gelap. Lebih gelap dari malam hari yang tak diterangi cahaya bintang sekalipun, namun itu tidak lama. Seiring waktu tempat itu mulai dipenuhi cahaya yang diterangi oleh Qi yang masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Dia melihat tubuhnya tengah duduk di awang-awang. Lautan spiritualku ternyata seperti ini. Wu Chen tampak bahagia saat melihat kalau lautan spiritualnya sangat indah, dia seperti melihat dunia dari atas, tetapi walau sangat terang seperti terik di tengah hari. Dia tidak merasa kepanasan sedikitpun. Namun detik berikutnya, Wu Chen merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi pada diriku? Aku merasa ada energi lain yang masuk selain Qi alam. Batin pemuda itu kebingungan. Merasa aliran energi itu dari atas kepalanya, Wu Chen mendongak dan melihat sebuah batu kristal berwarna ungu tua. Batu itu seperti disegel oleh 7 rantai berwarna emas. Apa ini? Kenapa ada kristal roh monster di lautan spiritualku? Batin Wu Chen yang terlihat kebingungan. Di luar, Nenek Ning yang melihat Qi dalam tubuh cucunya mulai kacau terlihat sangat khawatir. Gawat, semoga dugaan orang-orang tua itu tidak benar. Aku yakin bocah ini akan baik-baik saja.
Benda itu sudah disegel dengan segel yang sangat kuat. Mungkinkah bocah ini? Nenek benar-benar sangat cemas melihat tubuh Wu Chen mulai gelisah. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.